Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11. Pada hari ini kita memulai pembelajaran PPKN ya. Yang kemarin tugas-tugasnya yang sudah kamu kerjakan itu nanti tetap menjadi sebuah pertimbangan bagi untuk nilai PPKN ya, tapi untuk materi yang harus kamu terima untuk kali ini kita mulai saja dari bab 4. Meskipun kemarin tugas atau materi yang sudah diberikan oleh Bu Kes itu adalah bab 4, tapi tidak ada salahnya kalau bab 4 ini kita mulai lagi. Anak-anakku sekalian, yang pertama ini untuk bab 4 ini yang kamu pelajari adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, kita bahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, kenapa kita harus melakukan hubungan internasional? Ini perlu kamu ketahui bahwasanya suatu negara ini punya kebutuhan, tapi kebutuhan itu tidak seluruhnya ada di dalam negeri, sehingga kita perlu melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, ini perlu kamu ketahui apa makna hubungan internasional. Nah, kamu pelajari terlebih dahulu tentang komponen. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain adalah 1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Ini kalau di Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga adalah politik internasional, adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Ini untuk komponen daripada hubungan internasional. Nah, kita simpulkan bahwa secara umum hubungan internasional ini diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Ini kamu lihat anak-anak, semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Di sini hubungan kerjasama itu ini ada negara maju, negara berkembang, dan negara yang terbelakang. Jadi ada kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang dengan negara terbelakang, negara terbelakang dengan negara maju. Inilah yang dikatakan hubungan internasional. Dalam hal ini, untuk mewujudkan hubungan internasional ini adalah untuk mencapai tujuan dari tiap-tiap negara masing-masing. Kalau di Indonesia sesuai dengan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain
Satu, ada politik internasional. Yang kedua, ada studi tentang peristiwa internasional. Yang ketiga, ada hukum internasional. Yang keempat, ada organisasi administrasi internasional. Ini merupakan komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Nah, sekarang apa pengertian hubungan internasional? Ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian hubungan internasional. Kita lihat dari Charles A. M. C. Celan. Hubungan internasional menurut Charles adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Nah, ini harus kamu pahami. Kemudian menurut Warsito Soenarjo merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu. Ada negara, ada bangsa, maupun organisasi negara sepanjang hubungan itu bersifat internasional. Termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Maka menurut Warsito Soenarjo itu hubungan internasional tidak hanya hubungan antara negara satu dengan negara lain, tapi bangsa juga, negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, bangsa dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk negara ataupun bangsa, tapi juga organisasi internasional. Berikutnya yang ketiga, menurut Tigve Natiesen, apa hubungan internasional itu? Merupakan bagian dari ilmu politik, dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi internasional, dan administrasi internasional serta hukum internasional. Ini menurut Tigve. Jadi Tigve itu mendefinisikan bahwa meliputi ada politik internasional, ada organisasi, ada administrasi, dan ada hukum internasional. Ya, ini kan nanti kamu pahami. Kemudian tentang konsepsi hubungan internasional. Konsepsi hubungan internasional di sini ada politik luar negeri, ada hubungan luar negeri, ada politik internasional. Ya, ini seperti tadi yang sudah dibahas di depan, ya, bisa kita ulang sekali lagi. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Ini mengenai politik luar negeri. Kalau di Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Adapun hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, jelas toh? Jadi keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak, tapi ya, yang tidak tunduk pada kedaulatan suatu negara tersebut. Kemudian tentang politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, ini yang dikatakan politik internasional. Jadi tidak hanya negara dengan negara, ya, tapi interaksinya itu antar negara juga antar organisasi internasional. Nah, sekarang berikutnya adalah arti penting hubungan internasional. Mengapa kita perlu melaksanakan hubungan internasional?
ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya bagaimana? Karena suatu negara itu punya kekhawatiran akan terancam kelangsungan hidupnya. Nah, bila mana tidak melakukan kerjasama dengan negara lain, ya, jadi punya kekhawatiran akan terancam kelangsungan hidupnya, sehingga kita perlu kerjasama dengan negara lain. Sedangkan faktor eksternal, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, ini pasti. Sebuah negara itu selalu tergantung pada negara lain, karena hal yang dibutuhkan dalam suatu negara tidak semua ada di dalam suatu negara, maka perlu kerjasama dengan negara lain, melakukan hubungan dengan negara lain. Yang kedua, untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara, ini pasti. Ya. Yang ketiga adalah mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Ya. Artinya dunia baru yang damai dan sejahtera itu tidak ada lagi yang namanya peperangan. Ini tatanan dunia barunya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi peperangan. Karena dengan teknologi yang sangat canggih, pada hari ini kalau terjadi perang, ini akan berbahaya sekali. Ya, pasti nuklir akan meletus. Sehingga kita mengadakan hubungan internasional itu bisa mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Nah, berikutnya. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dan kepentingan yang berbeda, itu pasti. Maka, karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan, kita perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Dasarnya apa? Didasari atas sikap saling menghormati dan menguntungkan dengan tujuan 1. Memacu pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Ini pasti ya Nana. Sehingga kalau kita tidak kerjasama, kita tidak mungkin bisa memacu pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, ini kalau tidak kerjasama, tidak bisa mewujudkan ini. Ya, saling pengertian dan ini tidak akan bisa ini kalau tidak kerjasama. Yang ketiga adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ini juga sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di antaranya tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu kita perlu kerja sama. Kemudian berikutnya, selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional itu diarahkan untuk 1. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Nah, yang kedua, ini jelas ini yang pertama ini. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan RI. Nah, ini ada kata-kata adil dan makmur itu seperti apa, Tonca? Ya, ini harus kamu ketahui adil dan makmur itu seperti apa. Yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia, atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian yang dunia yang sempurna. Perlu kamu ketahui, imperialis itu yang seperti apa, kolonialisme yang seperti apa. Ini harus kamu cari tahu nanti. Ya, nanti di tugas itu ada seperti ini. Kalau bedanya imperialis itu seperti apa, kalau kolonialisme itu bagaimana. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Ini pasti.
kita nggak melakukan hubungan kerjasama, ini juga berbahaya juga nih. Yang berikutnya, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Ya, karena mungkin kita punya sumber daya alam, kita belum mampu untuk memproduksi, maka kita perlu melakukan kerjasama serta hubungan internasional. Yang berikutnya adalah meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ya, pasti ini. Jadi kalau tidak ada perdamaian internasional, mana mungkin kita bisa mewujudkan kemakmuran rakyat. Yang berikutnya adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila sebagai dasar dan filsafat negara kita. Ya, ini jadi perlu kamu pahami arahnya kemana atau kita mengadakan hubungan internasional itu. Ternyata dari apa yang sudah kamu pelajari hari ini, kamu paham, oh iya, kita mengadakan hubungan internasional itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Ini. Nah, kita lanjut. Tentang politik luar negeri Indonesia, kamu sudah mempelajari sejak dulu ketika di pendidikan yang sebelumnya ya, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas maksudnya apa? Bebas ini maksudnya adalah bebas melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun juga. Ini tertuang dalam pembukaan juga. Aktif maksudnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan nanti kita pelajari mana atau bebas dan aktifnya itu. Kok kita aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dari tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif ini, menurut Muhammad Hatta, ya, tujuannya apa? 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Ya. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Tadi di depan sudah kita jelaskan. Nah, barang tidak dihasilkan di Indonesia, kita harus mengimpor dari negara lain. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Nah, yang keempat adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafat negara kita. Jelas ini. Kemudian selanjutnya, hal di atas dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Nah, tadi wujudnya ini. Bentuk kerjasamanya apa toh? Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Nah, kapan? 28 September tahun 50 menjadi anggota yang ke-60. Tapi sempat juga keluar, ya. Ini keluar terus masuk kembali tanggal 28 September tahun 66. Kenapa keluar? Karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang ada konfrontasi dengan Malaysia ini. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan KAA ya, pada tahun 55 itu, yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika, yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung ini. Ya. Kemudian keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok itu yang seperti apa? Gerakan non-blok itu adalah dari negara-negara yang tidak ikut serta di dalam blok barat maupun blok timur. Karena blok barat dan blok timur itu terjadi perang dingin,
Sehingga negara-negara yang tidak tergabung dalam blok barat maupun blok timur ini membentuk sebuah organisasi yang bernama Gerakan Non-Blok. Nah, apa tujuannya di situ? Di antaranya adalah untuk menghindari terjadinya pecah perang antara blok barat dan blok timur. Karena blok barat dan blok timur itu selalu perang dingin, ya. Tapi sekarang dengan pecahnya Uni Soviet, ya, bubarnya Uni Soviet, maka sudah tidak ada perang dingin antara blok barat dan blok timur. Maka yang menjadi pemenang dari perang dingin itu tadi adalah Amerika Serikat, karena Uni Soviet sudah pecah. Selanjutnya, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Nah, ini Indonesia pernah itu menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap. Namun pada saat itu masukan-masukan dari Indonesia nampaknya kurang diperhatikan di dalam sidang Dewan Tetap PBB. Ini. Kemudian yang berikutnya, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari Southeast Asian Games, ya, kemudian Olimpiade dan sebagainya. Yang berikutnya, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, yakni masuk dalam OKI, APEC, OPEC, ya. Ini dulu ada IJJI, sekarang IJJI sudah bubar. Ini masuk semua nih. Kemudian berikutnya, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Ya, sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di dunia. Ada beberapa negara di dunia. Nah, sekarang apa peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu diantaranya kita masuk dalam anggota PBB itu kita sudah berperan, ya. Banyak yang sudah dilakukan Indonesia terhadap PBB, ya, mengirim pasukan Garuda ke Timur Tengah. PBB pun juga sudah banyak berperan terhadap Indonesia, misalnya menangani masalah di masalah itu di Irian Barat itu juga yang menangani PBB. Kemudian ketika Indonesia sengketa dengan Belanda, yang menangani juga PBB, ya. Ini salah satu peran PBB terhadap Indonesia. Adapun peran Indonesia dalam PBB diantaranya adalah mengirim pasukan Garuda ke Timur Tengah. Nah, ini peran Indonesia ke PBB, kamu ingat-ingat. Nah, peran PBB ke Indonesia tadi diantaranya adalah menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda serta masalah Irian Barat, itu diantaranya. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, ini banyak sekali ini peran Indonesia dalam ASEAN. Ya, pertama, mengadakan KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tahun 76. Yang kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN yang pertama di Jakarta tanggal 30 November 96. Yang ketiga, KTT ke-9 diselenggarakan juga di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, ini banyak sekali untuk Indonesia dalam gerakan non-blok ini. Ini perannya banyak banget ini. Ya. Ini peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Ini untuk materi bab 4 anak-anak. Kemudian untuk tugas kalian untuk kelas 11 ya, maaf, untuk kelas 11. Tugasnya nanti yang memberikan tugas adalah sesuai dengan guru pengampu masing-masing. Yang diajar Bukis, nanti tugasnya yang ngasih juga Bukis. Yang diajar Pak Marno, tugas juga dari Pak Marno. Yang dari Pak Tri juga Pak Tri. Yang Pak Salid juga Pak Salid.
Adapun teknisnya itu nanti tergantung pada masing-masing guru. Jadi bukan berarti kalau yang menyampaikan materi BUKIS harus tugasnya seperti yang diberikan BUKIS, tidak seperti itu. BUKIS untuk hari ini hanya memberikan materi, tugasnya teknis hanya tergantung pada gurunya masing-masing. Ya, sekian yang bisa disampaikan BUKIS untuk hari ini anak-anak. Kita tidak lupa berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus kamu patuhi sehingga kita bisa melawan COVID, ya. Diam di rumah, tidak usah berkerumun, karena pada saat seperti ini kalian tidak libur tapi belajarnya diganti di rumah. Untuk itu kamu tetap belajar setiap hari di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, ya, imun ditingkatkan. Jangan suka nongkrong dan bergerombol di jalan. Protokol kesehatan harus tetap kamu jalankan. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa bertemu tatap muka di sekolah. Ini yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.